bentuknya begini. Ini Betok. betok. Biasanya keris-keris yang tua banget tuh era-era Kabudan tuh bentuknya lebar, kokoh gitu. Besinya berat. Dan kalau di zaman sekarang kebanyakan udah kayak mau membatu lah Iya. bilahnya ini kan. Hmm. Nah, kalau ini eranya Singosari nih, Hmm. betok. Buat teman-teman yang berminat, silakan dicari Sungai Berantas. Mikir. Mau jual keris gua anjing. Bangsat. Udah deg-degan aja gua mau nyong loh. Kalau mau minat kan ada juga Iya, di iya. Sungai Berantas nyelam situ. Benar. Iya, betul. Ini kebanyakan keris-keris yang sepuh-sepuh ya, terutama untuk Singosari, Kabudan. Itu banyaknya temuan lah. Semua. Bener juga itu. Temuan-temuan Sungai Berantas biasanya. Jadi mungkin di zaman itu kan transportasi darat kan belum ini ya, Iya, belum semasif sekarang. Jadi transportasi orang dulu tuh masih sungai kan. iya. Dan Nah, ya itu banyak terjadi peperangan juga, ya kan? makanya keris-keris temuannya itu seringkali ya begini bentukannya udah Iya, korosi karena di air ratusan tahun. iya benar. Anjing. Jadi kalau ya itulah. Atau ada juga yang orang nyari-nyari di Sungai Berantas tuh rutin ada. Hmm. Mereka sering nemu emas, sering nemu harta-harta Cincin, kerajaan zaman artefak-artefak dulu. lah. Gokil tuh. Menurut lu kenapa le generasi sekarang perlu mengenal budaya keris ini? Ya menurut gua ya ini bagus ya. Keris itu ya selain seni, filosofinya wah gokil. Apa ya istilahnya eh apa ya waktu itu yang gue baca Apa? apa sastra gitu, Lu, lupa gue. lu yang baca nanya gue. Gue kasih tahu lu. Ya intinya kita mau nyampein aja nih buat generasi muda bahwa dari apa ya, dari hasil karya seni dan budaya leluhur kita itu sebetulnya banyak sekali mengandung kearifan-kearifan lokal eh, yang luhur banget ya Le. Luhur, Kalau mulia, kalau misalnya seandainya dan punya saja, punya pesan-pesan yang positif sebenarnya. iya. Dan Dan kalau itu dipahami dan dijalankan oleh orang-orang saat ini, menurut gua itu akan sangat bagus, wah bagus. ya kan? Sebagai pengingat, sebagai apa ya, ya macam-macam sih kayak misalnya yang ini nih. Nah, ini, wow, ini kan unik nih bentuknya. Ini namanya keris dapuran Damar Murup dengan di gandiknya ini kalau gua nggak salah ini namanya Makoro. Le. Makoro Makoro ya, itu bukan nggak bisa dimakan kalau makoro. iya. Kalau koro bisa. Misalnya ini Damar Murup ini tuh terinspirasi dari nyala lilin yang apa ya yang bisa dibilang ingin menggambarkan sebuah pengharapan. Artinya selama ada pengharapan ya harapan akan terus menyala gitu. Sentir, sentir kalau zaman dulu sentir. Sentir. Ya, ini bentuknya dari Nyala api, lidah api. nah, gitu. Kena angin kan dia goyang. Apalagi lah. Filosofi-filosofi yang sebagai pengingat yang baik. Macam-macam sebenarnya ya. Iya, jadi ya sebenarnya itu sih. Kalau mereka bilang sirik ya bener, ada benernya juga karena yang mereka lihat ya pegiat-pegiat keris yang mungkin ya sirik itu tadi. Tapi kalau kita dalam lebih jauh ya
orang yang jadi pegiat itu menjalani tuah-tuahnya gitu, mau usaha gitu. Ya Iya, itu nggak jadi sirik. kayak misalnya yang ini nih. Nah, sering. Hmm. Oh, ini namanya dapuran kebo. Kebo apa namanya ya? Kebo kantong kayaknya atau kebo giri ya. Gue juga Mahesa lah. kurang. Mahesa, kalau bahasa Jawanya kebo itu Mahesa. Keris-keris ini biasanya melambangkan kekuatan, melambang apa menyimbolkan kekuatan, ketangguhan, Ketekunan, ketekunan, bekerja. kerja keras, ya kan? Artinya diharapkan si pemilik ini ke keris-keris yang seperti ini itu dia selalu mengingat bahwa ketekunan, kerja keras Membuahkan hasil yang itu pasti baik. akan membuahkan hasil yang baik. Dan kemudian di sini juga kalau bisa dilihat ini ada pamor apa nih ya namanya? Pusar bumi sama pamor ini batu lapak ini namanya kalau yang bulat-bulat gini. Untuk kayak sidik jari gitu. Iya. Selain indah dilihat, indah dipandang juga apa ya? Filosofinya gue lupa kalau ya. Tapi ada gitu. Pelan-pelan kita juga sambil belajar. Oh, satu lagi. Besiannya loh. Ah, ini berat banget ini. Iya, ini era Jenggolo. Lu bayangkan Jenggolo itu tahun berapa ya? Kerajaan Jenggolo. 1100, 1100, ribuan, ya kan? 1100-an. Kira-kira ya. Dan hasil budayanya sampai Soalnya, sekarang masih ada. iya, soalnya Ya gue kan? belum hidup juga. Tapi kalau nggak salah sekitar itu. Iya, karena kalau lihat dari kualitas besinya gitu ya, Hmm. bayangin aja empu-empu zaman dulu, ya kan? Yang teknologinya belum maju, tapi ilmu metalurginya itu udah sedemikian majunya gitu loh di Nusantara. Ya kan? Hmm. Bayangin aja. Dan untuk bahannya juga apa ya? Kalau keris tuh umumnya ada 3 yang dipakai. Besi baja, Besi, nikel, atau meteorit. meteorit, sama nikel. Nah, nanti antara meteorit dan nikelnya itu yang diolah tuh jadi bentuk motif yang biasa kita sebut pamor. Bayangin aja tuh, antara besi sama batu dijadiin satu, jadilah benda yang seperti ini ya kan. Dengan kualitas yang ya lu bayangin aja. Barang-barang lo yang umurnya 20-30 tahun masih banyak nggak? Nggak ada. Ini lebih dari 1000 tahun kayaknya. 800 tahunan ya. Ya, baru retak-retak aja. Iya. Udah secanggih itu gitu loh, empu-empu kita di zaman itu gitu kan. Yang bisa mengkreasikan sebuah benda yang sampai sekarang masih bisa kita nikmatin gitu. Eri. Ya, gitu aja kawan-kawan Itu tentang keris ya. Nanti buat pengantar ya kan. kita sama-sama belajar keris. Maaf-maaf ya Kita juga kalau baru agak-agak berantakan episode satunya baru berapa bulan ini. karena kita juga lagi belajar. Intinya kita di episode kali ini tuh cuma mau menyampaikan sebuah materi baru buat generasi muda yang apa ya? Yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Iya. Dengan melihat hasil karya, melihat daya upaya dan kebudayaan adiluhung apa, leluhur Nusantara Iya. Indonesia, ya kan? Boleh lah kali-kali teman-teman tuh cari Cari tahu ya kan? tahu sama ya kalau mungkin tertarik boleh juga nanti Ya. cari-cari koleksian gitu. Tapi Nanti kalau lagi lari jangan dibawa. iya, Sepedaan gitu jangan dibawa. nyolok ntar. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau ada komentar atau ada tanggapan, Masukan. silakan kirim-kirim ke kolom komentar aja ya. Sip. Peace. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.